Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini adalah sebuah pasal fi bayani ma dalam membahas sesuatu yahrumu yang haram isti'maluhu memakainya itu umma minal awani halnya tetap dari wadah-wadah wa ma yajuzu dan sesuatu yang boleh dipakai. Wa bada'a dan mengawali musannif bil awwali dengan yang pertama. Faqala maka berkata musannif wala yajuzu dan tidak boleh dipakai fi ghairi daruratin selain dalam keadaan darurat. Lirajulin bagi laki-laki awi mura'atin atau bagi perempuan isti'malu syai'in yaitu menggunakan sesuatu min awani zahabi halnya tetap dari wadah-wadah yang terbuat dari emas wal fiddati dan perak. La fi aklin tidak untuk makan, wala fi syurbin dan tidak untuk minum, wala ghairihima dan tidak selain keduanya. Wa kama yahrumu dan sebagaimana haram isti'malu ma yaitu memakainya sesuatu dzukira yang sudah disebutkan itu ma yahrumu haram pula ittikhadhuhu menyimpannya sesuatu min ghairi isti'malin tanpa digunakan. Fil as-sahih itu menurut pendapat yang sahih. Wa yahrumu aydan dan haram pula al-ina'ul mataliyu wadah yang disepuh bizahabin dengan emas au fiddatin atau perak. In hasala seandainya hasil minat tilai dari sepuhannya itu syai'un yaitu sesuatu bi'uradihi dengan dipanggangkannya sepuhannya itu alan nari di atas api. Wa yajuzu dan boleh isti'malu inayu ghairihima menggunakan wadah-wadah yang terbuat selain emas perak ayu ghairi zahabi yakni selain emas wal fiddati dan perak. Minal awani halnya tetap dari wadah-wadah an-nafisati yang indah kaina yaqutin seperti wadah yang terbuat dari mutiara. Wa yahrumu dan haram al-ina'ul mudabbabu yaitu menggunakan wadah yang ditambal bidabbati fiddatin kabiratin dengan tambalan perak yang berukuran besar urpan secara uruf lizinatin yang tujuannya untuk berhias. Fa'in kanat maka apabila terbukti tambalannya itu kabirotan berukuran besar lihajatin karena adanya kebutuhan jaza maka boleh menggunakannya ma'al kirohati tapi dimakruhkan au soghiratan atau berukuran kecil urpan secara uruf lizinatin tujuannya untuk berhias kurihat maka dimakruhkan menggunakannya au lihajatin atau adanya kebutuhan fala tukrohu maka tidak dimakruhkan menggunakannya. Amma dabbatu zahabi adapun tambalan dari emas fatahrumu maka haram tambalannya itu mutlaqan halnya mutlak kama sohahahu seperti sesuatu yang sudah membenarkan pada itu ma an-Nawawi yaitu Imam Nawawi. Penjelasannya pasal yang menjelaskan tentang wadah-wadah yang haram dipergunakan dan yang boleh dipergunakan. Musannif mengawali dengan yang pertama yaitu wadah-wadah yang haram dipergunakan dengan ungkapan musannif selain keadaan darurat maka tidak diperkenankan bagi laki-laki dan perempuan untuk menggunakan sesuatu dari wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak tidak untuk makan, minum dan selain keduanya. Sebagaimana haram menggunakan barang-barang yang telah disebutkan di atas begitu pula haram menyimpannya tanpa digunakan itu menurut pendapat yang lebih sahih. Dan haram pula menggunakan wadah yang disepuh dengan emas atau perak jika ada sepuhan yang terpisah seandainya dipanggang di atas api. Diperbolehkan menggunakan wadah yang terbuat dari selain keduanya, yakni selain emas dan juga perak, yaitu wadah-wadah yang indah seperti wadah yang terbuat dari mutiara. Haram pula menggunakan wadah yang ditambal dengan tambalan perak yang berukuran besar secara uruf dengan tujuan berhias. Jika tambalannya itu berukuran besar, namun karena ada kebutuhan, maka diperbolehkan menggunakannya namun makruh. Atau berukuran kecil secara uruf karena tujuan berhias, maka dimakruhkan menggunakannya. Atau karena ada kebutuhan, maka tidak dimakruhkan menggunakannya. Adapun tambalan yang terbuat dari emas, maka hukumnya haram secara mutlak, sebagaimana yang disahkan oleh Imam An-Nawawi. Faslun bahwa ini adalah sebuah pasal isti'mali alati siwaki halnya tetap dalam membahas menggunakan alat siwak. Wahwa bahwa bersiwak min sunanil wudu'i itu termasuk dari salah satu sunah-sunah berwudu. Wa yutlaku siwaku aydan dan diucapkan pula siwak alamat yustaku bihi
terhadap sesuatu yang digunakan untuk bersiwak. Min arokin halnya tetap dari kayu arok, wa nahwihi dan seumpamanya itu kayu arok. Wasiwaku dan bahwa bersiwak, mustahabun itu disunatkan, fikul halin dalam setiap keadaan. Wala yukrahu dan tidak dimakruhkan, tanzihan dengan makruh tanzih, illa ba'da zawali, kecuali sesudah tergelincirnya matahari, liswaimi bagi orang yang berpuasa, fardhan baik puasa fardu, au naflan ataupun puasa sunnah. Watazulu dan akan hilang al-karohatu hukum makruhnya itu bighurubi syamsi ketika terbenamnya sinar matahari. Wakhtaro dan telah memilih siapa An-Nawawi Imam Nawawi adamal kirohati terhadap hukum tidak makruhnya mutlakon halnya mutlak. Wahwa dan bahwa bersiwak ay siwaku yakni siwak fi thalathati mawadi'a dalam 3 tempat. Asyaddu istihbaban itu yang sangat disunatkan. Min ghairiha dari yang lainnya. Ahaduha adapun yang pertama dari ketiga tempat tersebut, inda taghayyuril pammi. Yang pertama ketika berubahnya mulut, min azamin dari diam. Kila dikatakan azam, huwa bahwa azam sukutun itu diam tawilun yang terlalu lama. Wakila dan ada pula dikatakan azam, tarkul akli itu meninggalkan makan. Wa innama dan pastinya, qala berkata musannif, wa ghairihi dan selain azam. Liyashmula karena mencakup itu ghair, taghayyurul fammi terhadap berubahnya keadaan mulut. Bi ghairi azamin sebab selain diam. Ka'akli dhirayhin karihin, seperti memakan sesuatu yang mengandung bau yang tidak sedap. Min thumin, yang tetap dari bawang merah, wa basolin dan bawang putih, wa ghairihima dan selain itu bawang merah dan bawang putih. Wasani bahwa tempat yang kedua, indal qiyami itu ketika bangun, ail istaiqadhu yakni ketika bangun, minan naumi dari tidur. Wasalithu dan bahwa yang ketiga, indal qiyami itu ketika mendirikan, ila sholati pada sholat. Fardun baik sholat fardu, au naflan ataupun sholat sunnah. Wa yuta'akkadu aydan dan disunatkan pula bersiwak fi ghairi thalathatil madhkurati pada selain ketiga tempat yang sudah disebutkan. Mimma halnya tetap dari tempat-tempat, huwa bahwa tempat-tempat tersebut itu madhkuratun disebutkan bil mutawwalati dalam kitab yang luas pembahasannya. Kaqiraatil Qur'ani seperti membaca Quran, wasfiraril asnani dan ketika kuningnya gigi. Wa yusannu dan disunatkan ayyanuya yaitu berniat seseorang bisiwaki terhadap siwak. As-sunata pada sunat. Wa an yustaka dan bersiwak seseorang biyaminihi dengan tangan kanannya. Wa yabda'a dan memulai seseorang biljani bil aymani dari samping sebelah kanan. Min fammihi dari mulutnya. Wa an yumirrahu dan menjalankan seseorang terhadap siwak ala safki halkihi pada bagian langit-langit tenggorokan imroron latifan dengan menjalankan secara lembut. Wa ala karosi adrasihi dan pada bagian gigi-gigi gerahamnya. Penjelasannya, pasal yang menjelaskan tentang menggunakan alat siwak. Bersiwak itu termasuk salah satu kesunahan wudu. Siwak juga diungkapkan untuk barang yang digunakan bersiwak, yaitu seperti kayu arok dan sesamanya. Siwak juga disunahkan pada semua keadaan. Siwak tidak dimakruhkan secara makruh tanzih kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa, baik itu puasa fardu ataupun puasa sunnah. Hukum makruhnya itu akan menjadi hilang ketika terbenamnya matahari. Namun, Imam An-Nawawi lebih memilih hukum tidak makruhnya halnya secara mutlak. Siwak di dalam 3 tempat hukumnya lebih disunahkan daripada tempat yang lain. Yang pertama adalah ketika berubahnya keadaan mulut sebab azam. Ada yang mengatakan bahwa azam adalah diam yang terlalu lama. Dan ada pula yang mengatakan bahwa azam adalah tidak makan. Musannif mengungkapkan wa ghairuhu dan sebab selain azam. Tidak lain agar mencakup perubahan keadaan mulut sebab selain azam. Seperti memakan sesuatu yang berbau kurang sedap, yaitu bawang merah, bawang putih, dan selainnya. Yang kedua adalah ketika bangun tidur. Dan yang ketiga adalah ketika hendak melaksanakan sholat, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah.
Juga sangat dianjurkan di selain 3 tempat yang sudah dijelaskan di atas, yaitu di tempat-tempat yang disebutkan di dalam kitab-kitab yang panjang penjelasannya, seperti saat membaca Al-Quran dan ketika kuningnya gigi. Saat bersiwak, disunahkan untuk niat sunnah siwakan. Bersiwak dengan tangan kanan, memulai dari mulut bagian kanan, dan menjalankan siwak secara lembut ke bagian langit-langit tenggorokan dan gigi-gigi geraham.